Jumpa lagi sama Fitri Aijina. Hari ini aku mau baca firman Tuhan 2 Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 28. Demikian suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini tandanya, kalau ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dalam panjang umurmu di bumi. Lagi ngomong permen. Itu maksudnya kan gini ya. 1 laki-laki dan perempuan. Adam diciptakan nomor 1 itu ya. Pertama diciptakan manusia itu Adam. Terus Adam diambil tulang rusuknya, ditaruh ke Hawa istrinya. Jadi Adam ini kepalanya Hawa, kepala istrinya ya, atau kepala keluarga lah. Jadi istri wajib menghormati suaminya, mentaati suaminya. Terus anak-anak harus menghormati orang tuanya, menghormati ibu bapaknya, seperti yang dijanjikan Tuhan, supaya panjang umur kita di bumi, sejahtera, bahagia, saling mengasihi. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri gitu. Sama seperti kita merawat tubuh kita kan, pasti kita mengasihi tubuh kita ya. Seperti itu. Kalau kita menyakiti istri kita, sama aja kita menyakiti tubuh kita gitu. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya. 2 orang jadi satu, itu satu daging. Liang ke dan caici ice ikero ya. 所以老公要很爱老婆，老婆一定要爱老公，一定老公老婆小孩一定要尊重了爸爸妈妈，因为爸爸妈妈是土家里这样，爸爸是土家里，妈妈是一样的。Jadi sih ya papa saja, tapi kalau papanya nggak ada, ya mama yang lebih tua tetap kepala keluarga. 家里所以小孩一定要尊重角色了，爸爸妈妈要cinta dan mentaati, menghormati orang tuanya. 因为2个人在一起是一个肉，如果会不要有啊有，
因为有娃有，如果我们apa itu有娃有一定一个都很痛，小孩也很痛，家里一定很痛了，这样了，所以不可以。如果会不要有娃有这样。一个爸爸都好乱的，一个妈妈、爸爸、小孩还是这样的了。现在已经很好这样。Kunci-kuncinya itu ya nomor satu kunci kehidupan kan yang satu. Satunya yaitu harus sabar ya. Satu sabar. Kedua tanggung jawab. Ketiga tanggung jawab itu ya namanya orang tua kalau nggak tanggung jawab sama anaknya kan pasti hancur ya, nggak baik gitu lah, pasti hancur. Makanya harus tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab dalam segala hal. Kalau ada rasa tanggung jawab pasti ada rasa perhatian, kasih sayang lah. Sama kalau kita sabar pasti, karena kita sayang sama dia, kita sabar lah, sabar menunggu dia, sabar dalam segala hal gitu. Kesabar, udah tanggung jawab. 3 harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. 我们一定要记得主，什么都要记得他，因为他是装求我们这样一个，要记得他，要记得三地王他也重要了。你那个信仰那一个可以了， kita harus mengandalkan. 我们不可以说我们自己一定会，可是不能，已经乱七八糟完了。因为如果主不要帮忙，我们一定我们没有力气了，没有力量了，一定没有忍耐，一定没有那个这样。所以要记得主。Ya. Dalam segala hal kita harus ingat dia gitu. Tuhan itu tidak memaksa kita untuk Tuhan masuk ke dalam kita, bukan. Tuhan sendiri udah ada sama kita gitu loh. Malah kita kadang yang lupa sama dia gitu, meninggalkan dia gitu. Tuhan itu kasih, dia sangat mencintai kita, dia selalu ada buat kita. Keempat, renai. Itu ya fujuran, tanggung jawab ya,要记得信仰，记得主了，记得我们信仰那个呼召也要记得三地王呀。比较好照顾我们这样了。4是老色，这个色属和老色单倍这样一样哈，老色单倍这样。如果我们一个家里没有老师，没有单倍，一定很难做的，什么都很难。很大的问题也小的问题一定要老师。如果我们很大的问题有老师，一定慢慢消福建了。因为如果我们老师跟
如果小孩啊呢有问题，一定要老师跟爸爸妈妈，一定爸爸妈妈要看啊什么问题，然后一定要帮忙小孩啊，怎么样会很好，怎么样，一定这样。这一个家一定一起保护照顾这样，小孩照顾老人家，老人家照顾小孩一样的。你嘛有良心嘛？hati nurani这样照顾小孩，小孩跟老人家也要良心哈，hati nurani gitu lah。照顾家人一定要良心啦，因为如果没有良心，一定很难哈，什么都不能做哈。如果没有良心，一定一直想要骂这样，一直要怎么样，一定做不好，很难啦。所以我们生活一定要ukur Pasti kita dalam kehidupan harus ada lima kunci ini ya. Satu, sabar. Jangan boros ya. 良心那个不要浪费了。可以买什么这样，可是要良心mana lah. Dia hati nurani menyisahkan sedikit. Ya, 不要浪费节省啊那样。我没有。好吧，我们我有朋友这样，很多朋友工作在这里，因为他很多年没有工作，他有想以后我工作在别人的国家呢，钱比较大，有买房子了还是，可是他不会卖。所以是玩那里了，所以回家他们的别人家里隔壁的一定很多吵哈，照顾不好，这样他们很难过，因为他们想想为什么有解决给别人的钱。因为我们有用这样没有钱的是这样，所以他很奢望了，所以他回来工作很浪费，然后钱都用什么都用，没有看以后一定你也要钱没有想要捐钱这样。很多朋友这样了，很多年工作为什么回家没有地了，一定有问题了，但是地有问题了这样，dia sendiri ada masalah，因为他很浪费啦，买 skincare 很贵啦，因为他想他要很漂亮，他用 skincare 要很贵。但不会节省，所以钱没有用这样好像捐还有买新给了，还有每个礼拜还有去什么房价你啦。放假去哪里，然后他一定买什么，所以回家没有钱。但钱应该一个礼拜应该给家人应该6000、5000อันนี้หมด了，很多5000、6000了。
Sharon Loyong na kok mai na kok mai tông si là cái show hay là như này là soi miêu 回家没有钱的，很多人这样，回家没有钱，然后嘎呀嘎巴很多吵啊，工作在哪里？很多年，可是回家没有钱的，很多年。Jadi teman-teman, maksudnya kita harus ingat 5 ini. 1 sabar, 2 tanggung jawab, 3 ingat sama Tuhan dalam segala hal. Penting ya. Ingat dalam Tuhan itu aturannya nomor 1 ya. Terus sabar ya. Terus ini tanggung jawab ini penting banget. Keempat itu jujur. Kalau kita hidup nggak jujur susah. 5 hati nurani. Terus apa itu ya, harus ingat kita boleh boros membeli segala sesuatu, tapi kita harus ingat gitu, menyisakan sedikit uang untuk ditabung gitu. Kalau nggak ditabung ya kita gimana caranya kita supaya ada gitu, jangan pulang-pulang melungu gitu. Soalnya di kampung juga ya sama aja. Adikku pinter loh, adikku nggak kemana-mana, dia tani, bisa bikin rumah, bisa beli tanah. Ya pertama, kalau adikku kan mikirnya dia kan nabungnya pakai ngingu sapi gitu loh. Dulunya nggak punya sapi, ngingu punya orang kan paruan jadi punya. Dia juga orangnya rajin. Ya rajin itu penting ya, rajin. Kalau gitu nomor 5 ini rajin ya. Ya hati nurani, rajin sama. Ya jangan itu. Rajin apa itu? Menabung lah, rajin dalam segala hal lah. Tuh, nggak boleh boros gitu. Tuh, kalau kita nggak ada 5-5-nya ini susah. Hilang 1 aja susah. Kita kerja capek, tanggung jawab, sabar, selalu ingat Tuhan. Tapi kita nggak apa itu, nggak jasa, nggak apa itu namanya, kita boros gitu lah kan, nggak jadinya nggak ada apanya gitu. Kita rajin menabung, tapi kita nggak tanggung jawab. Iya, sama aja nggak tanggung jawab kan, akhirnya hilang. Kalau kita punya 4-4-nya tapi kita nggak ingat Tuhan, sama aja bohong. Pasti rasanya capek dalam segala hal, kayaknya gimana gitu. Karena ingat Tuhan itu sangat penting ya, penting banget dalam segala hal itu. Makanya 5 ini jangan hilang gitu. 5 ini jangan hilang. Tanggung jawab itu penting. Tanggung jawab, karena tanggung jawab kita punya perhatian lah, ada kasih sayang lah, karena tanggung jawab. Karena itu sangat penting ya. Sabar penting. Dalam segala hal kalau kita nggak sabar, semuanya bakal hancur. Sabar. Ingat Tuhan dalam segala hal itu penting. Kalau kita nggak ingat Tuhan, kita nggak sabar. Semuanya dari kacau. Jadi harus ingat Tuhan. Tanggung jawab, sabar, ingat Tuhan. Harus jujur dalam segala hal, nggak boleh bohong. Tuh, jujur ini sangat penting ya. Kalau kita yang nggak jujur susah. Di dalam kerjaan apa pasti kita
ada sedikit masalah gitu, kadang ada apalah, kadang ada apalah kita, makanya kita harus jujur. Makanya kerja kalau ada apa itu kamera itu sebenarnya bagus loh ya, kita kerja baik-baik kan, kita nggak usah takut kan. Nanti kalau kitanya apa-apa, kalau dia mengira kita ya itu kan ada kamera, tinggal lihat di kamera kita kerja baik-baik kok gitu, jadi nggak usah takut. Kerja ada kamera itu bagus, malahan kita jadi lebih tenang gitu, jadi nggak usah takut gitu. Kelima yaitu sang kita harus apa itu hemat kan pangkal kaya, karena hemat kita ada, maksudnya makanya kita harus ada hati nurani ya. Nurani itu dalam segala hal ya, dalam keuangan lah, segala hal. Hemat pangkal kaya itu bener loh. Kalau kita nggak rajin menabung, nanti kita yang nggak kaya lah. Gimana kita mau kaya meskipun gaji kita besar gitu, kitanya boros, kitanya nggak bisa. Aku juga boros sih kadang, tapi kan kalau aku kan nggak beli skincare, daripada beli skincare beli makanan. Sekarang obatku udah nambah lagi, soalnya aku nggak ada skincare. Kali cuci muka ya beli sabun cuci muka sama Vaseline doang, sama body udah 3. Ini kepake kurang lebih mungkin 3 bulanan. Kalau Vaseline bisa sampai 5 bulanan pakai Vaseline 1. Makanya aku tuh nggak pakai bedak lah, nggak pakai apa sebabnya Vaseline doang, nggak pakai apa-apa gitu, males. Ini udah segalanya beli, tapi kan kita nggak itu, cuma kan kebanyakan orang paling mahal itu skincare ya, skincare mahal banget, makanya kan duitnya pada habis-habis ya. Aku kan daripada beli itu mending beli makanan tuh ya, nggak habis banyak sih. Yang penting kan kita ingat anak, ingat mama gitu, sisanya ditabung kita ya. Kalau dikirim ke rumah kita bisa buat beli sapi lah, beli kambing lah gitu. Jadi tabungan beranak, nanti kalau udah banyak bisa dijual lagi, bisa pakai beli tanah. Syukur-syukur kita bisa nabung duit buat beli tanah, buat bikin rumah, itu sangat bagus tuh. Jadi kita itu jangan merasa kita gimana ya, terkadang kan teman-teman kita gitu buat dia sendiri gitu 1 bulan bisa habis 8.000, 10.000 gitu. 8.000, 10.000, 8.000 paling gitu ya kadang. Itu udah habis banyak lah. Kali 1 bulan cuma 2.000, 3.000 mentok gitu. Teman-teman itu pada beli skincare lah ya, boleh sih, tapi harus ingat gitu. Skincare otomatis kan yang mahal-mahal itu kan 1 bulan sekali ya, di itunya aja katanya harganya sekian ratus gitu. Jadinya kalau skincare doang rebondingnya itu 1 bulan bisa habis 5.000. Jadinya kalau sama jajan-jajan katanya 1 bulan 8.000, belum ngasih mamanya, belum ngasih anaknya, otomatis tambah 5.000, tinggal 2.000 perak. Kadang ya kalau gajinya itu belum nanti buat itulah, buat apalah habis deh, jadinya nggak bisa nabung, jadinya pada itu. Kadang kan kalau lihat barang gitu di kampung pengen beli apa gitu, habis gitu. Ngeliatin teman-teman yang pada curhat gitu di itu, pulang nggak bawa duit, kebanyakan gitulah. Kelihatannya kok udah apa, jadinya kan duit gaji gede gitu nggak kelihatan gitu.
kayak gaji sebesar apapun kalau kita mikirnya kayak gini nggak kelihatan gitu loh, habis-habis terus gitu nggak kelihatan. Itu banyak loh tuh ngeliatin teman-teman gitu pada terus nyisa 2.000 dikumpulin, lihat kamera bagus pengen beli, ya habis deh. Lihat HP yang mahal-mahal gitu, ya habis deh gitu. Jadinya kebanyakan ya karena itu, karena apa, karena gengsi lah jadinya habis. Sebenarnya borosnya itu besar di gengsi, bukan besar di itu, besar di gengsi karena rasa gengsi kita, gimana ya, pengen terlihat tinggi gitu lah, kita nggak mau direndahkan, jadi kita ya seperti itu. Akhirnya pulang ngeblong, katanya gini, kata tetangga pada bilang katanya kerja lama nggak ada duit. Sebenarnya tetangga itu ya bener gitu, tapi kadang juga dia ya nggak ngerti, kita juga tuh ya capek, kita juga ngerti gitu loh, tapi ya bingung gitu. Emang kan ya kebanyakan kalau pulang itu ya, pulang tangga pada rewel gitu, yang kerja saya duduk saya, tangga yang rewel gitu. Iya, sebenarnya itu ngingetin kita lah supaya kita tuh ngerti gitu loh, kasihan yang di rumah gitu, ya kasihan dia juga kerja capek-capek pulang nggak ada duit gitu. Ya udah sampai sini dulu ya, dari Fitri ya channel.